Halo teman-teman semuanya. Di video ini kita akan belajar bersama mengenal lebih dekat salah satu komoditas laut yang punya nilai ekonomi tinggi, yaitu makroalga, Eucheuma dan Tuculatum. Makroalga ini bukan hanya penting untuk lingkungan laut, tapi juga punya banyak manfaat bagi manusia loh. Yuk kita simak bersama bagaimana cara budidayanya dan mengapa Eucheuma dan Tuculatum ini sangat potensial untuk dikembangkan. Tahukah kalian bahwa salah satu sumber daya hayati laut yang bernilai tinggi adalah rumput laut? Rumput laut termasuk ke dalam makroalga, yaitu alga yang bisa dilihat langsung tanpa mikroskop. Berdasarkan warna dan kandungan pigmennya, makroalga terbagi menjadi alga hijau, alga coklat, dan juga alga merah. Dari ketiganya, alga merah banyak dibudidayakan karena kaya akan senyawa bioaktif yang berguna di bidang pangan, farmasi, dan industri. Salah satu spesies penting dalam kelompok ini adalah Eucheuma deticulatum, yang merupakan penghasil keragenan tipe iota yang banyak digunakan sebagai bahan pengental dan penstabil. Spesies ini banyak dibudidayakan di Indonesia karena pertumbuhannya yang cepat dan teknik budidayanya yang relatif mudah. Lalu, bagaimana sih cara kita untuk mengenali Aeschyma marinticulatum? Berdasarkan ciri morfologinya, Aeschyma marinticulatum berwarna merah kecoklatan sedikit kuning, dan apabila masih muda akan berwarna kuning cerah dan sedikit kehijauan. Memiliki talus tebal dengan banyak percabangan yang ujungnya runcing dan juga terdapat yang tumpul. Memiliki batang yang agak sedikit lunak dan juga licin, serta batang berdaging tipis dan juga kaku. Untuk karakteristiknya, Eucheuma denticulata memiliki pertumbuhan dan kemampuan adaptasi yang lebih baik dibandingkan rumput laut jenis lainnya, serta memiliki pola pertumbuhan yang relatif stabil dan juga tumbuh lebih cepat. Berikut adalah klasifikasi taksonomi dari Eucheuma denticulata. Selanjutnya, kita akan membahas terkait arti penting dari Eucheuma denticulata. Yang pertama, ditinjau dari potensi farmakologisnya, rumput laut ini memiliki aktivitas antioksidan yang tinggi, yang berpotensi besar sebagai antiradikal bebas, pelindung dari stres oksidatif. Selain itu, juga berpotensi sebagai antidiabetes, antiobesitas, dan juga antiinflamasi. Eucheuma denticulata juga mengandung beberapa carotenoids. Eucheuma denticulata juga berperan sebagai bahan baku dalam industri pangan, kosmetika, dan juga farmasi, karena mengandung iota karagenan. Karagenan adalah senyawa polisakarida hasil ekstraksi dari rumput laut yang dapat digunakan sebagai pengental dan penstabil dalam makanan, sebagai bahan pembentuk gel, pengikat tablet, pengemulsi di industri farmasi, serta komponen dalam produk kosmetik dan juga perawatan kulit. Beberapa contoh aplikasinya adalah dalam pembuatan agar-agar, produk sampo, dan juga cangkang kapsul. Selain itu, Eucheuma denticulata juga berpeluang tinggi untuk dibudidayakan karena budidayanya yang murah dan juga mudah, tidak memerlukan teknologi tinggi, tahan terhadap penyakit, serta dapat tumbuh pada kedalaman tertentu yang masih dapat dijangkau cahaya. Beberapa contoh budidaya Eucheuma denticulata di Indonesia terdapat di daerah pesisir Kepulauan Seribu, Desa Bungin Permai Sulawesi Tenggara, Kecamatan Lele, Kota Bau-Bau Sulawesi Tenggara, serta di perairan Teluk Kerupuk, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Ditinjau dari aspek lingkungan, Eucheuma denticulata berperan dalam meningkatkan kualitas perairan dan mengurangi eutrofikasi. Mengapa demikian? Karena berdasarkan penelitian, Eucheuma denticulata berperan sebagai biofilter dalam sistem integrated multi-trophic aquaculture karena dapat menyerap nutrien anorganik seperti fosfat, nitrat, dan juga nitrit. Selain itu, Eucheuma denticulata dapat mengurangi dampak negatif dari eutrofikasi seperti ledakan alga berbahaya dan juga penurunan kualitas air. Selanjutnya, di mana sih persebaran dari Eucheuma denticulata? Jadi, Eucheuma denticulata banyak ditemukan di perairan dangkal di Indonesia, terutama di daerah dengan arus sedang dan terumbu karang di wilayah tropis dan juga subtropis. Beberapa daerah di Indonesia sebagai lokasi persebaran Eucheuma denticulata terdapat di pesisir Lakeba, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Tanjung Tiram, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, daerah pesisir Kepulauan Seribu, serta di Nusa Tenggara Barat seperti di Lombok, Sumbawa Barat, Lembata, dan juga Alor. Selanjutnya, Eucheuma denticulata memiliki keragaman yang dapat dilihat dari warna paus yang bervariasi, mulai dari coklat kehijauan, coklat tua, hingga coklat terang, permukaan talus yang kasar dan halus, kemudian percabangannya berbeda seperti vertisilit maupun tidak teratur. Teknik budidaya rumput laut memiliki beberapa teknik, di antaranya sistem patok dasar, sistem rakit apung, dan juga sistem longline. Terdapat variasi teknik seperti floating cage, floating inverted mosquito net, dan juga long net. Teknik budidaya yang umum digunakan adalah longline. Metode longline adalah cara membudidayakan rumput laut di kolam air dekat dengan permukaan perairan laut. Karakteristik khasnya yaitu menggunakan tali yang dibentangkan secara horizontal dari satu titik ke titik lain dengan panjang 25-50 meter, serta berada kurang lebih 30-50 cm di bawah permukaan air laut. Berikut adalah alat dan bahan dalam metode longline yang sangat sederhana, yakni botol plastik sebagai pelampung ris bentang, styrofoam sebagai pelampung tali utama, tali tambang diameter 5 mm jenis polietilen sebagai tali utama, tali rafia sebagai tali ris, dan bambu sebagai tiang pancang.
Terdapat alat yang digunakan seperti gergaji, timbangan, cukung, pisau, dan juga alat pengukur kualitas air. Selanjutnya, gambaran dari teknik budidaya longline dapat dilakukan seperti skema berikut. Langkah budidaya Euchema denticulata yang pertama, mulai dari pemilihan lokasi. Jadi, lokasi budidaya yang dipilih adalah terlindung dari ombak, pergerakan air 20 cm per detik hingga 40 cm per detik, dan kedalamannya minimal 2 meter pada saat surut rendah. Kemudian, dipilih lokasi yang relatif jauh dari muara sungai, perairan yang tidak tercemar, tidak pada jalur transportasi dan bukan daerah penangkapan ikan, serta dasar perairan sebaiknya pasir berbatu karang. Langkah yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi adalah suhu, salinitas, oksigen terlarut, pH, kecepatan arus, dan juga nitrat. Waktu tanam juga menjadi hal yang krusial yang perlu diperhatikan. Menurut penelitian Kasim et al. 2017, waktu tanam yang baik itu terjadi pada bulan Juni dan Juli. Selanjutnya adalah tahap persiapan yang meliputi persiapan tali, pelampung, dan bibit rumput laut. Menurut standar SNI, bibit rumput laut yang digunakan adalah yang berumur 25-39 hari, bobot 50-100 gram setiap titik ikatnya, memiliki cabang yang banyak, rimbun, dan juga runcing, tidak terdapat bercak-bercak dan terkelupas, warna cerah dan tidak terkena penyakit. Proses pengikatan bibit alga dilakukan di tempat teduh terhindar dari sinar matahari langsung, yang bertujuan untuk menjaga bibit agar tidak rusak. Kemudian, bibit diikatkan pada tali ris berjarak 25 cm sampai 30 cm dengan berat 50 gram sampai 100 gram di setiap titik. Kemudian, pengikatan dilakukan dengan simpul dan pita yang sedikit longgar dan bibit dijaga dalam keadaan lembab. Setelah bibit terikat pada tali ris, kemudian bibit diulur untuk diperiksa kembali bagian simpulnya. Tali utama kemudian diikatkan pada bambu puncang dan diberi pelampung. Bibit kemudian dibudidayakan di bawah permukaan perairan. Selanjutnya dilakukan pemeliharaan dengan tujuan untuk memastikan alga tumbuh dengan baik dan tidak terserang hama. Pemeliharaan dilakukan minimal 45 hari dengan pengontrolan minimal 3 kali seminggu. Adapun proses pemeliharaan yang dilakukan berupa pembersihan alga dari kotoran yang menempel, penggantian bibit yang patah atau rusak, melakukan penimbangan untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan, serta melakukan pengukuran parameter lingkungan seperti suhu, salinitas air, pH, dan juga kecepatan arus. Budidaya ini memiliki lama waktu tanam hingga panen adalah 45 hari, sehingga dalam 1 tahun bisa dilakukan hingga 4 kali musim tanam. Setelah dipanen dari laut, rumput laut selanjutnya dibersihkan menggunakan air laut dan direndam dalam air tawar selama 2-3 hari dalam wadah tertutup. Rumput laut kemudian dijemur di atas para bambu di bawah sinar matahari selama 15 hari hingga benar-benar kering. Selama proses pengeringan, halus atau tubuh rumput laut akan mengalami bleaching atau menjadi putih, mengeluarkan butiran garam, serta menjadi kecil dan mengeras, hingga diperoleh hasil akhirnya siap dijual atau diolah lebih lanjut berupa Euchema denticulata kering. Adapun kelebihan dari penggunaan pasca panen kering tawar ini. Yang pertama, menghasilkan mutu yang lebih baik, hasil yang lebih putih, aroma khas laut yang berkurang, serta kandungan air yang lebih rendah. Metode budidaya longline memiliki kelebihan di antaranya, tanaman rumput laut dapat menerima sinar matahari dalam jumlah yang cukup, tanaman lebih tahan terhadap perubahan kualitas air, bebas dari serangan hama, serta biaya budidaya yang terjangkau dan teknik budidaya yang lebih sederhana, serta dapat mempercepat pertumbuhan rumput laut. Adapun kekurangan dalam metode ini adalah risiko kerusakan akibat cuaca buruk, serta rawan rusak oleh epifit atau predator. Euchema denticulata merupakan rumput laut tropis yang banyak ditemukan di perairan Asia Tenggara. Di Indonesia sendiri banyak dibudidayakan di daerah pesisir seperti Nusa Tenggara, Sulawesi, dan juga Bali. Habitat alami Euchema denticulata yakni tumbuh di perairan dangkal dengan substrat pasir, batu, karang mati, atau lumpur pasir. Melekat pada substrat menggunakan holdfast atau alat perekat berbentuk cakram, serta dapat ditemukan di kedalaman 30-1 cm dan pada kondisi perairan dengan salinitas 30-36 ppt, pada suhu 26-30 derajat Celcius, dengan pH air laut 7,8-8,5 serta arus lemah hingga sedang. Berikut ini adalah dampak yang terjadi apabila dilakukan eksplorasi yang berlebihan. Yang pertama adalah terjadinya konflik kepentingan karena budidaya longline ini dapat menyebabkan terganggunya aktivitas nelayan dan penghalang bagi perahu atau kapal kecil yang melintas. Selanjutnya dapat merusak habitat bawah laut, menurunkan kualitas air, serta menurunkan keanekaragaman hayati karena dominasi rumput laut budidaya di satu area yang dapat mengurangi keragaman jenis rumput laut asli. Di samping itu, Euchema denticulata banyak dimanfaatkan sebagai sumber penghasilan masyarakat karena budidayanya yang murah, risiko gagal panen yang rendah, produktivitas yang tinggi setiap 45-60 hari, harga jual yang tinggi, menyerap banyak tenaga kerja, menciptakan efek ekonomi berganda, budidaya yang sederhana, tidak memiliki produk sintesis, serta harga jualnya yang cukup stabil. Sehingga pemanfaatan Euchema denticulata sangat potensial untuk dikembangkan karena kegiatan ini menjadi sumber penghasilan utama bagi masyarakat pesisir seperti di Pulau Pari, Kepulauan Seribu yang telah dibina sejak tahun 1990-an oleh KIPI, dan juga memiliki nilai ekspor yang tinggi. Berikut adalah alternatif produk olahan dari Euchema denticulata yang telah banyak dikembangkan oleh masyarakat. Di antaranya terdapat dodol, selai, hingga manisan.
Berikut kesimpulan terkait Eucemaden titillatum. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam video ini.